Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau jawab. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu diberi kesehatan, juga rezeki yang berlimpah ya. Oke teman-teman, jadi mungkin teman-teman kadang-kadang ngerasa sewot ya, atau apa, AC-nya nggak dingin atau apa. Nah ini di sini saya mau coba sedikit berbagi ya. Itu AC kurang dingin atau nggak dingin, atau kadang dingin kadang nggak dingin. Ini pengaruhnya dari mana? Nih pengaruhnya dari sini teman-teman, ada di mesin. Kadang-kadang mesinnya mati hidup, tapi kipas yang ini nih tetap jalan, tetap berputar. Nah ini bisa jadi pengaruh kalau AC jadi kurang dingin ya, atau nggak dingin sama sekali. Kalau dalam kondisi kompresornya mati atau nggak jalan. Nah teman-teman, apa sih pengaruhnya mesin itu bisa mati hidup atau nggak jalan? Kadang-kadang ini ya teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman, penggunaan AC-nya itu terlalu lama. Misalkan 24 jam atau berapa jam itu nonstop nggak mati. Nah sedangkan AC kan butuh proses untuk mendinginkan mesin ya. Kalau mesin jalan terus ini kompresornya makin lama makin panas karena nggak dikasih waktu buat istirahat. Nah itu bisa jadi pengaruh kalau mesinnya bisa jadi mati hidup. Nah kenapa bisa mati hidup? Itu biasanya karena suhu yang udah terlalu panas, ampernya tinggi, dan overload, mutus arus buat mesinnya jadi mati hidup. Terus Pen, itu ada kabel, biarin nanti dulu. Nah kemudian yang kedua, AC terlalu kotor. AC-nya terlalu kotor ya, AC terlalu kotor. Jadi bagian kondensornya sini nih teman-teman nih. Nih bagian kondensor sini ya, ini kotor sekali, hampir bisa dikatakan tertutup sama debu. Ini juga bisa jadi pengaruh AC-nya kurang dingin dan mesin juga jadi mati hidup. Itu juga bisa jadi pengaruh AC kadang dingin nggak dingin. Selain mesin mati hidup, itu tagihan listrik teman-teman juga pasti biasanya akan lebih banyak ya daripada biasanya kalau dalam kondisi AC bersih. Makanya teman-teman kalau mau biar AC-nya awet, paling nggak teman-teman rawatlah AC-nya yang rutin ya, supaya AC-nya bisa lebih awet. Dan kemudian bagian outdoor kondensornya juga bersih. Tuh penyebabnya, AC yang kotor, pemakaian AC yang terlalu lama, itu bisa jadi mesin mati hidup tapi kipasnya tetap jalan. Nah itu bisa jadi pengaruh AC kadang dingin kadang enggak. Nah ini karena di sini adanya outdoor ya, adanya mesin, jadi saya bahas soal mesinnya aja dulu. Nah kemudian mesin mati hidup yang terakhir, yang paling fatal adalah bagian mesinnya ini udah kurang bagus. Kenapa saya bilang kurang bagus? Kadang-kadang ampernya itu udah naik. Selain kalau semisal dalam kondisi bersih bagus, tapi kok mesinnya masih juga mesin mati hidup atau kurang dingin, bisa jadi karena ampernya yang naik. Bagian mesin ya, kenapa naik? Jadi bagian kompresor ini membutuhkan arus yang lebih arusnya itu membutuhkan arus yang lebih banyak lah, lebih gede, lebih besar. Nah sedangkan arus yang dengan ukuran yang seharusnya itu melebihi batas dari ukuran yang seharusnya. Nah gini teman-teman nih, ini AC 1 PK ya. Ini AC 1 PK buat AC tipe sub yang ini seharusnya butuh arusnya itu sekitar 630-an, 630 640. Sedangkan di sini yang dibutuhkan arusnya udah sampai di 880, berarti ini ampernya udah tinggi. Nah ini bisa jadi penyebabnya adalah satu, bagian kondensornya yang terlalu kotor atau mesinnya yang udah nggak bagus. Nah ini kita mau setel ya teman-teman ya, kita mau setel buat ampernya ya. Sebelum kita bereskan, kita mau setel dulu ampernya ke 660 atau 640 nya. Oke, kita cek dulu ya freonnya ya. Kita cek freonnya.
ajannya di 120, tekannya di 120 ya, tapi ampernya tinggi. Nah ini buat nyetelnya gimana, kita setel ya, kita setel ampere ini. Tekanan freonnya kita, jadi takaran freonnya kita sesuaikan ke ampernya. Jadi nanti kita tekanan freon disesuaikan sama ampere. Jadi ampernya nanti yang menyesuaikan tekanan freon, menyesuaikan sama ampere. Kita buat di 3,5 aja ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita lagi masih nunggu tekanannya stabil ya. Ini karena menyesuaikan ampere, di sini tekanannya juga jadi sedikit berkurang ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan salah satu AC yang kadang dingin kadang nggak dingin, mungkin pengaruhnya dari ini. Dan kemudian untuk takarannya, kalau misalkan karena ampernya yang terlalu naik, terlalu tinggi, teman-teman bisa menyetabilkan ampernya dengan cara ngukur kayak begini. Dan untuk tekanan freonnya nanti disesuaikan sama ampere. Yang penting ini teman-teman, yang teman-teman perlu perhatikan adalah kalau misalkan tekanan ampernya ini, tekanan ampernya udah sesuai, tapi dilihat di bagian pipanya ini, di bagian pipa-pipanya ini, bagian kecilnya itu jangan sampai beku ya. Kalau misalkan sampai beku itu terlalu kurang dingin dan mungkin efeknya udah nggak dingin. Nah terus kalau udah nyampe, kalau tekanan ampernya udah pas, tapi tekanan freonnya kok pipanya nyampe beku, nah itu berarti mesinnya udah nggak kuat ya teman-teman ya untuk disetel ya. Untuk setel nggak kuat, karena kalau misalkan ditambahin lagi mesinnya pasti akan ampernya juga akan naik lagi. Tapi paling nggak kurang lebih gitulah ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngepasin ampere mesin, usahakan jangan sampai bagian pipanya ini beku dan bagian sininya dingin. Ini atas bawahnya dingin nih teman-teman, nih basah. Nih teman-teman bisa lihat masih basah. Nah ini masih bisa dipakai lah, masih bisa digunakan. Oke ya teman-teman, jadi kurang lebih kayak gitu aja. Mudah-mudahan nih videonya bisa sedikit berguna, bisa sedikit membantu. Kalau misalkan suara saya kurang jelas, mohon maaf. Soalnya di sini banyak sekali suara mesin karena lagi di atas pabrik ya teman-teman ya, di atas. Jadi suaranya agak sedikit berisik karena masih banyak mesin. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton sampai full. Semoga videonya bisa berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.